Kemudian muridnya bertanya lagi, bagaimanakah cara memohon kepada Allah? Lalu gurunya menjawab, manakala engkau memohon, hendaklah engkau berdiri menghadap kepadanya, niscaya engkau akan diberi. Jangan sekali-kali engkau berdiri menghadap kepada permohonanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab antara murid dengan guru. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang murid bertanya pada gurunya dengan berbagai macam pertanyaan. Muridnya bertanya, wahai guru, bagaimanakah tandanya seseorang yang lalai? Lalu gurunya menjawab, orang yang lalai memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus ia kerjakan, sedangkan orang yang berakal merenungkan apa yang terhadapnya Tuhan lakukan. Bagaimanakah cara saya memandang akhirat itu? Tanya muridnya. Gurunya menjawab, seandainya cahaya keyakinan menyinarimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat ketimbang engkau berjalan menujunya. Dan engkau pun dapat melihat gerhana kefanaan benar-benar melanda keindahan dunia. Dengan tenang murid itu berkata, bagaimana mungkin saya bisa memandang Allah sedangkan keberadaan benda terasa masih mendinding antaraku dengannya? Terus gurunya memberikan penjelasan dan berkata, jangan salah faham dulu. Sebenarnya keberadaan benda tidaklah mendindingimu dari Allah, akan tetapi yang membuatmu terdindingi darinya adalah ilusimu bahwa ada yang lain di sampingnya. Lebih jelasnya lagi, seandainya Allah tidak tampak pada benda-benda semesta, maka penglihatan mata tidak akan menangkap mereka. Kalau sifat-sifatnya nampak, maka lenyaplah semesta ciptaannya. Lalu muridnya berkata, apakah maksud dari perkataan guru, seandainya Allah tidak tampak pada benda-benda semesta, maka penglihatan mata tidak akan menangkap mereka? Gurunya itu diam sejenak dan mengambil nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan keluar dengan lembut seraya berkata, dengarkanlah ini baik-baik. Maksud dari perkataan seandainya Allah tidak tampak pada benda-benda semesta, maka penglihatan mata tidak akan menangkap mereka. Artinya begini, aku akan berikan sedikit perumpamaan padamu, ibarat malam yang gelap gulita. Lalu cobalah kamu naik di atas gunung dan lihatlah benda-benda di sekitarmu. Apakah kamu bisa melihatnya? Murid itu menjawab, tidak bisa. Lalu guru itu berkata, seandainya tiba-tiba muncullah matahari dan menghalau malam dan menyinari seluruh alam dan benda-benda di sekitarmu, apakah kamu sudah bisa melihat benda-benda alam
yang sudah disinari oleh cahaya matahari tersebut pasti bisa dilihat guru, kata muridnya. Jadi maksud sebenarnya adalah jika Allah tidak ada, maka semua itu pasti tidak akan pernah bisa ada. Dikarenakan Allah ada, maka itulah sebabnya semua itu bisa ada dan terlihat. Dan murid itu bertanya lagi, terus apakah artinya kalau sifat-sifatnya tampak, maka lenyaplah semesta ciptaannya? Gurunya menjawab, masihkah kamu ingat kisah Nabi Musa di Gunung Tursina? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Dengarkanlah ini. Maksud dari kalimat gunung itu hancur bukan berarti hancur seperti rumah kita yang terkena serangan bom akhirnya meledak. Bukan seperti itu. Gunung itu tetap di tempatnya, tidak bergerak ataupun berpindah tempat, sampai sekarang ini tetap pada tempatnya. Di dalam pandangan kacamata ilmu hakikat, maksud yang tersirat dalam kalimat gunung itu hancur adalah gunung itu hancur di dalam pandangan Nabi Musa. Gunung itu lebur, binasa, fana, karam di dalam pandangan Nabi Musa alaihi salam. Yang nampak saat itu adalah keindahan sifat-sifat Allah, kenyataan sifat-sifat Allah. Dan sifat gunung, nama gunung, ketinggian gunung sudah binasa, sudah hancur, sudah fana, sudah karam, dan sudah tidak ada. Nabi Musa yang pintar, Nabi Musa yang kuat, Nabi Musa yang bisa melihat, Nabi Musa yang berilmu, Nabi Musa yang hidup pun sudah hancur, sudah lebur, sudah karam, sudah tenggelam, sudah fana. Itulah maksudnya arti Nabi Musa pingsan. Pingsan membawa artian Nabi Musa tidak lagi sadar diri, tidak lagi tahu akan keberadaan dirinya, tidak lagi melihat keberadaan dirinya. Yang dilihat olehnya hanyalah kenyataan sifat-sifat keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang nampak saat itu, yang ada saat itu adalah kenyataan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila yang nampak adalah keagungan sifat-sifat Allah, berarti sesuatu selain daripada Allah itu akan binasa. Itulah maksud dari ucapanku, kalau sifat-sifatnya tampak, maka lenyaplah semesta ciptaannya.
Pandanglah Allah sebelum sesuatu dan pandanglah Allah sesudah sesuatu. Niscaya engkau akan melihat keindahan rahasianya di dalam ciptaannya. Apakah kamu mengerti? Alhamdulillah mengerti guru, dan terima kasih yang banyak, kata murid itu. Lalu muridnya bertanya lagi, terus untuk apakah alam semesta ini ditampakkan? Gurunya menjawab, Allah menampakkan segala sesuatu karena dialah yang batin, dan Allah menyembunyikan wujud segala sesuatu karena dialah yang zahir. Murid itu kembali terlihat bingung dan berkata, apakah artinya guru? Lalu gurunya itu menjawab, Allah menampakkan segala sesuatu karena dialah yang batin. Maksudnya adalah, bila perwujudan alam semesta nampak atau terlihat, maka Allah menjadi gaib, tidak akan terlihat. Sedangkan maksud dari perkataan dan Allah menyembunyikan wujud segala sesuatu karena dialah yang zahir, maknanya adalah, bila sesuatu perwujudan pada alam semesta ini sudah tidak ada, maka setelah itu barulah boleh yang akan ada hanyalah sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tegasnya, selama kamu merasa dirimu itu ada dan alam semesta ini ada, maka Allah tidak akan ada. Namun setelah kamu merasa dirimu dan alam semesta ini tidak ada, maka barulah Allah itu bisa ada dan nyata. Supaya lebih jelasnya, akan aku coba memberikan penjelasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Pada ucapan, selama kamu merasa dirimu itu ada dan alam semesta ini ada, maka Allah tidak akan ada, atau bila kita ada, maka Allah menjadi tidak ada. Maksudnya, bukan berarti Allah benar-benar tidak ada, bukan berarti Allah itu hilang atau tidak ada. Lebih jelasnya begini, selama kamu merasa dirimu ada daya kekuatan sendiri, selama kamu merasa bisa bergerak dan berbalik karena kekuatanmu sendiri, maka seolah-olah kamu hidup karena kehidupanmu sendiri, karena kehendakmu sendiri, dikarenakan kekuatan dan kekuasaanmu sendiri. Jadi benarlah, saat itu membawa artian dan seakan-akan Allah tidak pernah ada, tidak pernah nampak keberadaan Allah, dikarenakan pandanganmu hanya tertuju kepada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah memandang Allah sebelum sesuatu dan tidak pernah memandang Allah sesudah sesuatu. Kamu hanya asik pandang kehadiranmu sendiri. Orang yang tidak pernah melihat kehadiran Allah sebelum sesuatu dan sesudah sesuatu, golongan ini, apabila mereka beribadah, mereka akan banyak menaruh harapan kepada sesuatu selain daripada Allah. Bisa saja mereka melakukan sholat karena takutkan neraka dan menginginkan surga, dan bisa saja mereka melakukan ibadah karena berharap lewat amalan ibadah itu supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka hajatkan.
Bisa saja lewat amal itu mereka berharap supaya Allah mau memudahkan urusan mereka dan lain-lain. Jadi ibadah mereka itu bukan dilakukan semata-mata karena Allah, melainkan semata-mata dilakukan karena dirimu sendiri. Semata-mata dilakukan karena untuk kepentingan dirimu semata-mata. Ketahuilah, di saat kita, kamu, dia, mereka tidak nampak Allah dalam ibadahnya, maka di saat itu ibadahmu tidak akan pernah berbuah ikhlas. Makna dari tidak ikhlas adalah sebenarnya itulah tanda-tanda Allah telah menghijabmu, mendindingmu, dan menolak ibadahmu. Apakah kamu sudah mengerti? Tanya guru itu padanya. Dengan suara yang lembut dan rasa hormat, murid itu menjawab, "Saya mengerti, guru." Setelah gurunya memberikan penjelasan itu padanya, murid itu kagum dan terpukau serta terpesona oleh kecerdasan gurunya. Dan pada saat gurunya menatap muridnya, seolah-olah guru itu tahu dan melihat isi hati muridnya, dan dia berkata pada muridnya, "Kemarilah dan mendekatlah. Perihal mengenai pertanyaanmu tadi, untuk apakah alam semesta ini ditampakkan? Dengarkanlah ini. Allah mengizinkanmu merenungkan apa yang ada di alam, namun Dia tidak mengizinkanmu berhenti pada benda-benda alam. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya, Dia membukakan pintu pengertian bagimu. Dia tidak mengatakan, perhatikan langit itu, supaya tidak menunjukkanmu pada adanya benda-benda semata. Tegasnya, alam ada oleh adanya ketetapan Allah, namun musnah oleh keesaan Zat-Nya. Alam ada oleh karena Allah memperlihatkan sifat-sifat keagungannya, sifat Rahman dan Rahimnya, sifat cinta dan kasihnya. Namun itu semua akan musnah oleh keesaan Zat-Nya. Alam ada karena adanya Allah, namun musnah oleh keesaan Zat-Nya. Murid itu bertanya lagi, "Guru, manakah sebenar-benarnya kesedihan?" Gurunya menjawab, kesedihan yang menimpa dirimu adalah kesedihan yang sebenar-benarnya, yakni bila engkau telah melalaikan Allah, maka sesungguhnya engkau telah melalaikan sesuatu yang tiada lagi gantinya. Murid itu bertanya lagi, sebenarnya di dalam hidup kita ini, manakah yang lebih utama buat kita? Lalu gurunya menjawab, Allah lebih utama bagimu daripada apa yang Dia nyatakan, sedangkan engkau lebih utama bagi Allah dari apa yang Allah sembunyikan. Lalu muridnya bertanya lagi soal yang lain, seperti apakah tanda ampunan Allah di dalam suatu ujian?
Tanda ampunan Allah di dalam suatu ujian adalah bahwa ujian itu menjadi suatu ilmu pengetahuan bagimu. Siapa yang Allah bodohkan, Allah beri dalih dengan kejahilan. Allah bermuslihat dengan ilmu pengetahuannya terhadap siapa yang Allah bodohkan, kata gurunya. Muridnya bertanya lagi, bagaimanakah supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Gurunya menjawab, hai hamba Allah yang dikasihi, andaikan Dia Allah beritahukan pada kita apa yang terkandung di dalam penglihatan kita semua itu, maka pastilah engkau akan merasa sedih masuk ke dalam surga. Ketahuilah olehmu, barang siapa yang sudah melihat keesaan Allah, maka dia akan dapat melampaui ucapan dan diam, dan melangkahi ilmu pengetahuan dan kebodohan, dan melangkahi pembatasan. Kemudian muridnya bertanya lagi, bagaimanakah cara memohon kepada Allah? Lalu gurunya menjawab, manakala engkau memohon, hendaklah engkau berdiri menghadap kepadanya, niscaya engkau akan diberi. Jangan sekali-kali engkau berdiri menghadap kepada permohonanmu, yang demikian membuatmu terhijab dan Allah menolaknya. Bagaimanakah cara membuktikan adanya Allah? Tanya muridnya. Gurunya menjawab, Allah sendiri adalah bukti nyata, dan tiada selain Allah yang dapat dijadikan bukti. Muridnya bertanya, bagaimanakah tanda-tanda keyakinan? Gurunya menjawab, tanda-tanda keyakinan adalah keteguhan, dan tanda-tanda keteguhan adalah keamanan dalam menghadapi bahaya. Muridnya bertanya lagi, bagaimanakah penyembahan yang benar? Lalu gurunya menjawab, siapa yang menyembah kepada Allah demi wajahnya, niscaya akan kekal. Siapa yang menyembah pada Allah karena takut siksaannya, niscaya akan berhenti tanpa kelanjutan. Dan siapa yang menyembah pada Allah karena rakus dalam kenikmatan Allah, niscaya akan putus. Kemudian muridnya bertanya lagi, bagaimanakah caranya agar terhindar dari bermaksiat kepada Allah? Gurunya menjawab, jika engkau makan dari uluran tangan Allah, niscaya jasad tubuhmu tidak akan menaatimu untuk engkau ajak bermaksiat pada Allah. Setelah gurunya memberikan jawabannya, tiba-tiba murid itu memberikan pertanyaan lagi kepada gurunya, karena dia penasaran akan posisi dan kedudukan dirinya saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid itu bertanya, wahai guru, bagaimanakah caranya agar bisa mengetahui kedudukanku saat ini di sisi Allah? Lalu gurunya menjawab, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Dia menempatkanmu saat ini. Ketika Allah memberkatimu ketaatan dan kepuasan dalam melakukannya, maka ketahuilah
bahwa Dia telah melimpahkan nikmat-Nya kepadamu secara lahiriah maupun batiniah. Muridnya bertanya, seperti apakah orang yang arif itu memandang keberadaan Tuhannya? Gurunya menjawab, orang arif bukanlah orang yang bila menutur kiasan merasa Tuhan lebih dekat kepada dirinya ketimbang kiasannya. Tetapi orang arif adalah orang yang tidak memiliki kiasan karena kefanaannya dalam wujudnya dan kehusukan dalam penyaksian terhadapnya. Muridnya bertanya, seperti apakah aku bisa menciptakan imanku kuat terhadap apapun diberikan Allah atasku? Gurunya menjawab, bisa jadi Allah memberimu maka menolakmu, dan bisa jadi Dia menolakmu maka memberimu. Apakah artinya guru? Kata muridnya. Gurunya menjawab, artinya ketika Allah membukakan pintu pengertian bagimu tentang penolakannya, maka penolakan itu pun berubah menjadi pemberiannya terhadapmu. Karena apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah atasmu, itu adalah sebuah anugerah bagimu. Tiada mungkin Allah memberikan sesuatu keburukan terhadap makhluknya. Hanya saja makhluk itu sendiri yang salah faham atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam itu pada lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahirnya, sementara kalbu memandang kepada pelajaran batinnya. Pemberian dari makhluk adalah kerugian dan penolakan dari Tuhan adalah kebaikan. Lebih jelasnya lagi, ketika Allah memberimu, Dia memperlihatkan kepadamu belas kasih-Nya. Ketika Dia menolak memberimu, maka Dia memperlihatkan kepadamu kekuasaan-Nya. Dan dalam semua itu, Dia memperlihatkan diri kepadamu dan menghadapmu dengan kelembutan-Nya. Muridnya bertanya lagi, bagaimanakah caranya aku bisa mendapatkan kemuliaan yang tidak akan sirna? Lalu gurunya menjawab, jika engkau menginginkan kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang bisa sirna. Seperti apakah yang dikatakan singkatnya perjalanan itu? Kata muridnya. Singkatnya perjalanan yang sesungguhnya adalah bila jarak dunia dilipat untukmu, sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu ketimbang dirimu sendiri, kata gurunya. Sebaik-baik waktumu adalah kapan engkau menyadari kekuranganmu dan engkau kembali mengakui kelemahanmu. Dan ketika Allah melonggarkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Bolehkah saya bertanya lagi? Kata muridnya. Gurunya menjawab, boleh dan silakan bertanya, karena tugasku sememangnya untuk mengajarimu.
Pertanyaannya seperti ini, guru. Bagaimanakah caranya agar orang alim tidak diperdayakan oleh ilmunya dan orang yang ahli ibadah tidak terperdaya oleh amalnya? Gurunya menjawab, agar orang alim tidak terperdaya oleh ilmunya dan ahli ibadah